Selamat siang, perkenalkan saya Irmawati dari SMK Negeri 1 Sentani, Papua. Saat ini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL tahap 2 saya dengan model pembelajaran PJBL mengenai instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat siang anak-anak, selamat tahun baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat tahun baru juga Ibu. Kabar baik Ibu. Sebelum kita memulai aktivitas, kita seperti biasa, supaya kita tetap bersemangat, siang ini Ibu memulai dengan yel-yel SMK. Siap? Siap. Oke, baik. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Papua? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari, Ibu minta ketua kelas dapat memimpin doa untuk kita agar pembelajaran di hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala sesuatu yang diharapkan, dan pastinya apa? Ilmu yang didapatkan dapat berguna untuk kita semua. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, untuk mengawali pembelajaran kami hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu ingin memastikan kehadiran kalian semua. Kalau ada yang tidak hadir, ketua kelas atau teman-teman boleh memberitahukan Ibu alasannya apa, sehingga Ibu bisa dapat mencatat atau merekap kehadiran kalian. Maksudnya ini untuk teman-teman yang tidak hadir. Apakah semua hadir? Semua hadir Ibu. Oke. Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri? Saya Guru. Ya, silakan. Rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri adalah rangkaian yang terdiri dari satu sumber tegangan MCB, 2 lampu, 1 stop kontak, dan 1 saklar seri. Oke, beri aplaus buat teman kita. Di sini rangkaian instalasi penerangan listrik sering kalian semua atau kalian semua tahu bahwa apa? Bahwa listrik merupakan apa? Kebutuhan pokok bagi manusia, kehidupan manusia. Karena apa? Karena listrik digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya, Pengerangan. lagi. Lanjut. Oke. Di sini, oleh karena penerangan itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara pemasangan instalasi penerangan listrik satu fasa, khususnya untuk rangkaian seri yang aman dan benar, maka kita harus mengetahui apa? Mengetahui cara instalasi listrik yang benar. Kita dapat mencegah apa? Untuk mencegah apa? Oke. Untuk itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari materi rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa, khususnya untuk rangkaian seri. Selanjutnya, mungkin Ibu mau bertanya lagi, bagaimana
Ya. Satu, tentukan lokasi lampu. Dua, hitung total daya lampu. Tiga, jenis kabel. Empat, pasang kabel. Lima, hubungan lampu. Empat, video barangkali. Oke, beri aplaus buat teman kita. Di sini kita punya materi pokok hari ini adalah apa? Instalasi. Jadi materi pokok hari ini adalah instalasi penerangan listrik satu fase rangkaian seri. Di situ meliputi apa? Mulai ada perencanaan, apalagi penyamanan dan pengoperasian serta evaluasi. Ibu anak ini pintar-pintar, hebat. Di sini tujuan pembelajaran ibu itu ada dua, agar kalian semua mampu merencanakan, mampu memasang, dan mampu mengoperasikan instalasi penerangan listrik satu fase, khususnya instalasi penerangan listrik apa? Rangkaian seri. Di sini cara kerja rangkaian, di sini apa cara kerjanya? Mulai dari arus listrik yang mengalir dari PLN melalui kabel fasa masuk ke saklar. Dari saklar akan mengalir arus listrik ke lampu yang pertama. Kemudian kemana lagi? Akan mengalir ke lampu yang kedua. Dan kembali lagi ke sumber listrik melalui kabel netral. Selanjutnya aliran arus listrik itu selalu dari sumber listrik ke beban dan kembali lagi kemana? Sumber listrik. Di mana pada rangkaian seri arus listrik hanya memiliki satu jalur untuk mengalir. Oleh sebab itu, jika salah satu lampu padam, maka apa yang terjadi? lampu lainnya juga akan padam. Otomatis lampu yang keduanya akan Padam. Di sini, ketika saklar dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir dari mana? Sumber listrik melalui apa? Kabel fasa ke saklar. Dari saklar, arus listrik akan mengalir ke lampu pertama. Kemudian kemana lagi? Mengalir ke lampu kedua dan kembali lagi melalui kabel netral. Oke. Selanjutnya poin yang keempat. Berarti arus listrik yang mengalir melalui lampu pertama akan menimbulkan cahaya. Arus listrik yang mengalir melalui lampu kedua juga akan menimbulkan cahaya. Ada tetapinya. Tetapinya apa? Cahaya yang dihasilkan itu karena apa? Karena keduanya memiliki karena lampu kedua memiliki hambatan lebih besar daripada lampu pertama. Selanjutnya, jika saklar dimatikan atau dipadamkan, maka apa yang terjadi? Arus listrik akan berhenti mengalir. Oleh karena itu, lampu pertama dan lampu kedua otomatis akan padam. Di sini juga, tadi Ibu sudah jelaskan, mungkin ada lagi yang masih mengingat bagaimana cara kerja rangkaian instalasi penerangan listrik satu fase, khususnya untuk rangkaian seri. Baik, Bu. Ya. Ketika saklar dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir dari sumber listrik melalui kabel fasa ke saklar. Dari saklar, arus listrik mengalir ke lampu pertama. Arus listrik kemudian mengalir ke lampu kedua dan kembali ke sumber listrik melalui kabel netral. Arus listrik yang mengalir melalui lampu pertama akan menimbulkan cahaya. Arus listrik yang mengalir melalui lampu kedua juga akan menimbulkan cahaya. Tetapi cahaya yang dihasilkan akan lebih redup. Hal ini karena lampu kedua memiliki hambatan yang lebih besar daripada lampu pertama. Jika saklar dimatikan, maka arus listrik akan berhenti mengalir. Oleh karena itu, lampu pertama dan lampu kedua akan padam. Oke, beri aplaus buat teman kita. Ibu akan membagikan 3 kelompok sesuai dengan yang kita sudah bagikan kemarin.
Jadi, kalian akan merencanakan gambar rangkaian instalasi penerangan seperti yang tadi Ibu sudah paparkan di atas, di depan, mulai dari gambar layoutnya. Di situ juga ada pemasangan instalasi penerangan di satu fasa dan gambar sinyal lainnya, dan otomatis ada gambar pengawasannya. Nah, di sini kalian akan berdiskusi ya. Mungkin kalian boleh masuk di kelompok masing-masing. Dalam praktiknya juga diminta kalian satu saja, ini satu bautnya tolong dibuka. Mana testennya? Satu aja dulu. Ya. Nanti kalau salah kita kan masih bisa memperbaiki rangkaian. Oke. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri. Rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa, instalasi penerangan listrik satu fasa adalah instalasi listrik yang menggunakan sumber tegangan satu fasa. Sumber tegangan satu fasa dapat berupa listrik PLN atau genset. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Ya. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian instalasi penerangan listrik satu fasa rangkaian seri. Selamat siang Ibu Guru. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian teman-teman. Selamat siang. Ayo. Yang Kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proyek kami tentang rangkaian instalasi listrik satu fasa rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik komponen-komponennya disusun secara berurutan sehingga arus listrik yang mengalir melalui setiap komponennya adalah sama. Ibu mau bertanya juga pada kalian, apa saja yang kalian sukai dan tidak sukai dari pembelajaran hari ini? Mungkin hal-hal yang kalian sukai, mungkin ada yang ingin beri tanggapan begitu. Apa saja yang kalian sukai? Ya. hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini, materi yang diajarkan sangat bermanfaat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengajarnya sangat kompeten dan berpengalaman. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian mengumpulkan LKPD yang tadi Ibu sudah berikan. Berarti Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Karena tadi kita mengawali dengan doa, jadi Ibu meminta untuk memimpin doa untuk pulang. Mungkin ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kami di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai.